Strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dari pelanggan untuk spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi, serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang akan diproduksi. Ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses. Kedua, fokus berulang. Ketiga, fokus pada produk. Dan keempat, customization massal. Di sini juga ada membentuk pilihan perlengkapan. Yang pertama, fokus proses, merupakan fokus dalam hal tata ruang, perlengkapan, dan pengawasan. Terus yang kedua, fokus yang repetitif, merupakan lini praktik klasik. Terus yang ketiga, fokus produk, proses dengan volume tinggi, variasi yang rendah adalah proses fokus produk. Terus yang keempat, fokus customizasi, merupakan produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah, yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Analisis dan desain proses. Terdapat 5 aspek utama. Yang pertama, solusi layanan baru atau perubahan. Yang kedua, sistem manajemen layanan dan perangkatnya, khususnya portofolio layanan. Terus yang ketiga, arsitektur teknologi dan sistem manajemen. Terus ada yang keempat, proses peranan dan kemampuan. Yang kelima, metode pengukuran dan satuan. Nah, di sini juga ada desain proses layanan. Menurut Hacksaver et al. 2000, merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Terdapat dimensi inti jasa atau pelayanan, yaitu kegiatan interaksi sosialisasi terhadap permasalahan pelanggan. Di sini juga ada rekayasa ulang proses. Apa sih rekayasa ulang proses? Rekayasa ulang proses adalah pemikiran kembali dan mendesain ulang bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Hal ini dilakukan karena kedinamisan yang ada di mana konsumen, teknologi, maupun bauran produk berubah. Menurut penjelasan dari Hammer M dan Santon S, rekayasa ulang proses adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Ada perancangan ulang proses. Adalah alasan kegiatan ini dibutuhkan, yaitu karena bisa terjadi peningkatan jasa untuk konsumen atau pelanggan, bisa mengurangi atau memotong biaya sehari-hari. Lalu sektor manajemen perusahaan bisa ambil keuntungan secara maksimum dengan langkah menekankan kalau dibutuhkan, bisa juga memangkas secara penuh biaya yang dianggap kurang perlu dan melayani untuk konsumen atau pelanggan. Itulah tadi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.